Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku ya. Pada hari ini kita belajar matematika ya. Bentar. Pada hari ini kita belajar matematika ya, melanjutkan materi yang kemarin yaitu materi tabung ya. Bangun rumah sisi lengkung yaitu tabung. Nah, kali ini kita akan belajar lanjutannya yaitu volume tabung ya. Kalau kemarin kita sudah belajar rumus-rumusnya yaitu rumus luas permukaan tabung 2πr tambah T, maka sekarang kita akan belajar volume tabung yaitu luas alas kali tinggi atau πr kuadrat dikalikan T ya. Volume tabung. Nah, volume tabung ini rumusnya kemarin juga sudah kita pelajari bahwa luas alas dikalikan tinggi. Maka volumenya adalah πr kuadrat dikalikan T ya. Ini rumusnya. Nah, sekarang kita akan belajar latihan kompetensi mengenai volume tabung yaitu latihan kompetensi 2 ya. Kalian buka LKS-nya halaman 30 ya. Silahkan diikuti ya. Nanti jangan lupa absen di kolom komentar dan catat semua apa yang saya sampaikan ya. Jangan lupa latihan-latihan soal yang nanti tidak terbahas ya. Baik, saya mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 ini ya, LK 2 halaman 30 ya. Nomor 1. Tentukan volume tabung yang jari-jari alasnya 7 cm dan tingginya 15 cm ya. Maka R-nya seperti biasa ya, kita identifikasi diketahui R adalah 7 cm ya. T-nya sama dengan 15 cm ya. Ditanya, jadi kalau misalkan kita identifikasi itu enak sekali. Apa yang diketahui, apa yang ditanya itu terlihat jelas. Sehingga rumus mana yang kita pakai itu pun jelas ya. Kalau R sama T sudah diketahui, maka volume bisa dicari dengan mudah karena komponen yang dibutuhkan untuk volume memang dua itu saja ya. Dengan demikian R ya sama T disubstitusikan. Rumusnya apa? Biasakan ditulis πr kuadrat dikalikan T. Maka 22/7 dikali 7 kali 7 kali 15. Coret-coret ya. Biasakan jangan malas menghitung. Kalau misalkan matematika malas menghitung itu ya susah ya. Coba kita hitung dulu. Ini bisa kalian hitung 22 dikali 15 dulu, baru dikali 7 juga boleh, atau urut saja juga boleh. Tapi biar mudah kita kalikan ini dulu ya, 15 dikalikan 22. 0, masih 1, ini 3 ini ya. Maka ketemu 330, ini sama sini ya. 330 dikali 7. Nah, jadi dalam perkalian itu alangkah mudahnya kalau kalian mengetahui mana yang harus didahulukan ya.
Jadi boleh sih urut-urut ya, 22 kali 7 kali 15 boleh. Tapi lebih enaknya kalau misalkan kita ambil angka-angka yang lebih mudah mengalikannya. Jadi seperti ini, 22 kali 15 dulu, baru dikalikan 7. Maka 330 dikalikan 7, ini dapat 1 masih 2, 21 tambah 2, 23. 2310 cm. Apa saja satuannya kalau volume? Kubik. Kenapa bisa kubik? Karena terdiri dari 3 variabel, yaitu R itu cm dikalikan R, ya R kuadrat itu kan R kali R. Sudah 2 variabel. Satu lagi variabel T, maka cm kali cm kali cm dapatlah cm kubik ya. Nah, ini untuk contoh soal yang mudah ya. Dengan menerapkan rumus dasar kalian bisa langsung ketemu, yaitu hasil akhirnya 2310 cm kubik. Untuk nomor 1 silakan dicatat. Jika ada yang kurang paham nanti bisa kalian tanyakan langsung di WA ataupun Classroom. Nah, berikutnya kalian lanjutkan untuk nomor 2 yuk ya. 2 rumus saya biarkan di samping kiri biar kalian paham, ingat terus ya. Nomor 2, tentukan volume tabung yang keliling alasnya 31,4 ya dan tingginya 10. Seperti biasa, identifikasi adalah langkah yang harus kalian lakukan di awal. Jika keliling alasnya 31,4 cm, maka kalian harus mencari R-nya terlebih dahulu. Kenapa? Karena volume itu membutuhkan komponen, yaitu jari-jari dan tinggi. Karena jari-jari belum tahu, maka harus dicari terlebih dahulu. Saya kerjakan dulu ini. 2 PR. Rumus apa ini? Keliling lingkaran, keliling alas tabung ya. Pi di sini maka kita pakai 3,14 ya. 31,4. Dengan demikian R adalah 31,4 dibagi 2 kali 3,14 ya. Maka R-nya adalah 5 cm. Jika R-nya sudah ketemu tentunya mudah ya untuk mencari volumenya. T-nya tadi 10 cm. Tulis, ditanyanya apa gitu. Ditanyanya volume, kasih tanda tanya. Maka jawabannya adalah apa rumusnya? Volume tabung adalah pi R kuadrat dikalikan T. Jadi tulis rumus setiap kali kalian mengerjakan. Kenapa? Dengan menulis secara terus-menerus, maka kalian akan hafal dengan sendirinya. Jadi ini kita tulis 5 kali 5 tingginya 10. 10 dikalikan 3,14, 31,4 dikalikan 25. Yuk kita hitung bersama, jangan malas ya. 0 masih 2, ini 7, 15, 8, ini 2, ini 6. Kita jumlahkan yuk, 0, 5 masih 1, ini 8 ya. Ini 7, maka 785 cm kubik. Nah, nomor 2 pada prinsipnya sama dengan nomor 1, yaitu rumusnya pi R kuadrat dikalikan T. Namun ya,
Di sini belum diketahui jari-jarinya, maka jari-jari harus dicari dari keliling alas yang diketahui ya. Ini nomor 2 bisa dicatat terlebih dahulu, jangan lupa dipahami. Lalu kita lanjutkan untuk nomor 3 ya, nomor 3. Biar lebih luas ya tempatnya ya. Nomor 3. Luas selimut tabung yang tingginya 15 adalah 1650 cm persegi. Tentukan panjang jari-jari alas tabung. Yang kedua, volume tabung. Mari identifikasi terlebih dahulu. Diketahui apa di situ? T 15 cm. Luas selimut ya, luas selimut sama dengan 1650 cm kuadrat. Nah, dengan demikian luas selimut itu rumusnya apa ya? Luas selimut itu rumusnya adalah apa? 2 pi r s 1650. Nah, kita di sini harus mencari bukan 2 pi r s ya. S itu untuk apa? Kerucut. Jadi ini T. Di sini T sudah diketahui, R belum diketahui, P tentunya sudah. Berarti kita harus nyari apa tadi? R atau jari-jari. Nah, mungkin bagi kalian ya, untuk menentukan P itu tidak mudah apabila diketahui hasilnya gede seperti ini. Namun kalian trik untuk kalian yang mulai mengerjakan bangun ruang sisi lengkung ini, apabila angka tersebut bisa dibagi dengan 22, bisa dibagi dengan 11, itu berarti Pi-nya pakai yang 22/7. Nah, maka Pi di sini masukkan 22/7. Kok bisa, Bu? Bisa, karena 165 ini bisa dibagi 11 ya. R-nya tetap ini ditulis 15. Nah, kelemahan di materi bangun ruang sisi lengkung ini adalah pada perhitungannya ya. Kenapa? Karena banyak angka-angka ataupun nilai yang harus dihitung dan hasilnya lumayan besar. Nah, itu tantangan bagi kalian ya, untuk menyingkirkan kalkulator kalian terlebih dahulu dalam mengerjakan. Ingat ya, kalian nggak boleh ketergantungan sama kalkulator, karena pada saat tes ya, mau tes itu ujian, mau UTS, mau ujian tuh harusnya kan tidak boleh, dan tentunya akan menumpulkan otak kalian kalau dikit-dikit pakai kalkulator ya. Nah, sekarang R bagaimana ya? R adalah 1650 dikalikan 7 dibagi 2 kali 22 dikali 15. Lihat aja udah pusing, Bu. Udah ya, pelan-pelan. Mari kita kerjakan bersama ya. Sekarang coba kalian bagi dengan 15 ya. 1650 dibagi 15. Bisa kan ya? Udah jelas banget ini. 1 kali 15 ini sisa 1. 15 dibagi 15 dapat berapa ini? 15 dapat 1. Maka ini kita coret 110. Nah, enak kan? 110 dibagi 22 itu dapat 5. Maka R 35/2. Coba kalau kalian salah menggunakan Pi, pasti hasilnya koma-koma rak karuan ya, pusing nanti jadinya. Bisa kalian tulis sebagai pecahan ya, pecahan desimal 35/2 atau 17,5 cm.
Nah, itu baru R-nya saja loh, belum masuk ke pertanyaan. Nah, identifikasi berikutnya, apa pertanyaannya? A, jari-jari alas. Tadi udah ketemu ya, jari-jari alasnya sudah kita jawab ternyata. Nah, sekarang saya jawab ditanya apa berikutnya ya. Ditanya volume tabung. Jadi ternyata sebelum masuk ke pertanyaan, kita sudah jawab R dulu. Itu lebih baik ya, karena emang untuk mencari volume itu butuh jari-jari dan tinggi ya. Jadi dengan terbiasa kalian mengerjakan soal satu demi satu, tahap demi tahap, nanti dengan sendirinya akan paham. Baca soal, apa yang ditanya, bisa langsung mengerti ya. Semuanya berproses, jadi harus latihan dan latihan terus. Oke, volume adalah PR kuadrat dikalikan T. Pakainya sama ya, Pi-nya 22/7. Nah, Bu, kalau misalkan ada yang desimal, enak dipakai desimal atau diubah pecahan. Nah, itu yang perlu kalian pahami ya. Dalam mengerjakan sebuah soal, alangkah baiknya kalau misalkan desimalnya itu masih kelipatan dari 22/7, maka ubahlah ke bentuk pecahan ya. Maka yang kita pakai jangan 17,5, tapi yang 35/2. Nah, ini kita tulis 35/2 dikali tingginya 15. Coba angkanya cantik-cantik ya. Kita coret-coret yuk, latihan coret-coret mencoret. 22 dibagi 2 dapat 11. 35 dibagi 7 dapat 5. Nah, Bu, kok angkanya kayak ngono ya? Ya, ini banyak nanti hasilnya lumayan, tapi kita kerjakanlah step by step ya. Nah, saya lihat angka-angka di sini ada yang bisa kita pasang-pasangkan ya, yang cukup enak nanti mengalikannya. Kalian boleh urut 11 kali 5 kali 35 kali 15, tapi itu nanti repot ya. Kita coba lakukan langkah 2 step saja. Nah, di sini kita tulis 11 dikali 5 ya, atau gini 11 dikalikan 15 untuk 165, tulis dulu. Ya. Terus 5-nya dikalikan 35. Ya, kalau perkalian puluhan dikalikan satuan kan ya masih enak ya. Jadi 5 masih 2, ini 175. Ini bisa kita tulis jadi 165 kali 175. Tinggal satu langkah tok, baru dibagi 2. Yuk. Jangan malas menghitung ya, kalau nggak bisa langsung manual pun tidak masalah. Yuk, 5 masih 2, 30 tambah 2, 2 masih 3, 8. Ini ya, 5 masih 3, 42 tambah 3, 5 masih 4 ya, 11. 5, 6, 1 ya. 5, ini 7, 8, masih 1, 8, 2. Oke, ketemulah 28.875/2. Aku males sampai situ aja, wes gak apa-apa. Ini sudah paling sederhana versi pecahan ya. Nah, dari sini artinya 3 soal yang sudah kita kerjakan saja, rumus yang digunakan hanya satu, yaitu apa? Volume tabung adalah luas alas dikalikan tinggi ya. Dengan tinggi dan jari-jari harus diketahui. Kalau nggak tahu bagaimana ya dicari ya, bukan dibiarkan begitu saja. Bahkan banyak kesalahan anak-anak jika diketahui keliling ataupun luas selimutnya itu dianggapnya sebagai jari-jari ataupun tinggi. Jadi langsung gebuk rampak gitu karena rumusnya PR kuadrat kali T dianggap P itu R. Salah soal, Bu. Nggak semudah itu ya. Jadi kalian harus benar-benar memahami sebuah soal ya. Nek misalkan jari-jari sama tinggi belum diketahui ya harus kalian cari terlebih dahulu seperti itu. Baiklah, saya lanjutkan untuk nomor 4. Jadi materi kita itu benar-benar sedikit ya semester ini. Hanya hafalannya
sedikit, tapi yang banyak harus praktek ya. Dan yang harus kalian ketahui, rumus bangun ruang sisi lengkung harus kamu hafal ya. Nanti sekitar 2 mingguan lagi saya akan telepon kalian ya melalui WA ya. Kita video call dan kalian ada tes tulisannya ya. Itu saya rencanakan ya, semoga semuanya berjalan lancar. Mungkin sehari 5 anak atau beberapa anak. Yang penting kalian hafal dulu rumus dari tabung, rumus dari kerucut, dan rumus dari bola ya. Sekarang nomor 4. Nah, jadi LKS MGMP ini sangat bagus ya, dikemas dengan tipe soal sedang ya, dari mudah, sedang hingga susah. Jadi kalau kalian ikuti stepnya ya, dari depan dibaca, soalnya dikerjakan, insya Allah kalian menguasai ya, karena ini dikemas oleh Bapak Ibu Guru ya, MGMP ya, Musyawarah Guru Matematika Pati, untuk kalian benar-benar bisa menguasai matematika di kelas 9 ini ya. Jadi sayang kalau ada buku bagus nggak kalian baca ya. Ini bukan asal-asalan LKS abal-abal ya. Ini isinya komplit ya. Penjelasannya, contoh-contohnya, bahkan latihan soalnya pun urut dari level sedang hingga level mudah hingga tinggi. Baiklah, nomor 4. Sebuah tabung mempunyai luas selimut 339,12 dan volume 1526,04. Tentukan A. Jari-jari alas tabungnya, B. Tinggi tabung. Nah, lihat soal ini aja banyak yang udah keliengan ya. Gimana caranya R sama T tidak diketahui, padahal disuruh nyari jari-jari sama tinggi. Nah, yuk kita bareng-bareng lah ya. Saya pun belum ada gambaran bagaimana mengerjakannya, tapi kita latihan bersama-sama ya. Luas selimutnya, ini identifikasinya ya, diketahui. Ini ditulis diketahui dulu. Diketahui. Jadi kenapa Bismi terbiasa seperti ini? Sebenarnya ini juga pembiasaan dari saya SMP ya. Jadi Bapak guru saya dulu kalau pelajaran fisika, matematika itu juga sama, disuruh membuat identifikasi yang sedetail-detailnya agar itu mudah untuk mencari apa yang ditanyakan. Oke, ditanya sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah jari-jari dan tinggi ya. Oke, sekarang kita mulai menjawabnya. Jawab. Nah, luas selimut coba, jadi kalian gini, LS sama P yang diketahui, dicari R sama T. Kalian harus mulai itulah ya, merambah bayangke iki piye ya maksudnya untuk mencari itu. Nah, di situ kalian harus tarik ke belakang. Rumus luas selimut itu bagaimana? Rumus volume itu bagaimana? Ya. Nah, baru nanti kita lihat kiri kanan. Luas selimut misalkan kita taruh kiri. Volumenya kita taruh kanan. Kiri dan kanan ini punya hubungan tidak? Nah, di sini nanti akan terlihat. Coba saya tulis dulu. Oke, luas selimutnya adalah apa? Hafalkan rumusnya 2pi/RT sama dengan 339,12. Volume pi R kuadrat. R kuadrat bisa saya tulis sebagai pi RRT 1526,04. Coba cah, kalian mulai pahami. Ini punya PRT. Yang sebelah kanan punya PRT tidak? Punya, Bu. Oh, berarti mereka punya hubungan ya.
Jadi kalian itu terkadang ya, maksudnya tidak semuanya soal itu menggunakan rumus dasar. Namun pada prakteknya itu merupakan aplikasi-aplikasi dari rumus dasar tersebut. Yuk, sekarang kita cari PRT. PRT artinya 339 dibagi 2. Angkanya kok elek men. Nah, ini untuk tingkat itu ya, junior ya, maksudnya SMP, junior high school itu udah didesain sedemikian rupa sehingga hasilnya bagus ya. Namun kalau misalkan kalian merasa susah ya, ada yang salah dengan kalian. Artinya kalian malas hitung gitu ya. Nah ini 3 dibagi 2, 1, 6, 12. 19 bagi 2, 8 ya, 9. 11 dibagi 2, 5. Nah, ini jawabannya. 169,56. Nah, PRT ini kita substitusikan ke kanan ya. Kanan ini bisa kita tulis PRT dikali R. Nah, coba ini kita substitusikan, Cak. Substitusi, ingat, ini saya kotai ya. Ini kita substitusikan ke sini. Menggantikan posisi PRT, tulis 169,56 R, maka R adalah 1526,04 dibagi 169,56. Nah, ada beberapa anak yang kritis bertanya, wah, kata Bu Ismi untuk tingkat SMP hasilnya pas gitu ya. Nah, kalau seperti itu kalian harus punya perkiraan ya, maksudnya gini, belakangnya atas itu 4, bawahnya itu 6. 6 peng piro yo ben hasilnya 4 gitu kan. Kalian harus mulai ini ya, mulai pinter trial error. Trial error itu mencoba ya mendekatkan suatu hasil, bukan maksudnya pendekatannya. Ibaratnya gini, Cak. 1500 dibagi 160-an. Kalau hasilnya 10 tidak mungkin, itu kelebihan. 11 apalagi, 12 apalagi. Artinya kita harus bisa membayangkan biar pas ngitung itu gak kaduan gitu loh, Cak ya. Jadi matematika itu memang selalu pesan saya, make a sense, gunakan rasa kalian dalam mengerjakan, bukan asal-asal gabrul gitu, enggak ya. Jadi kalian harus bisa melakukan pendekatan ya, jangan hanya pendekatan ke cewek ya atau cowok, tapi pendekatan juga ke matematika itu butuh ya. Artinya gini, saya melihat di sini kalau 1500-an dibagi 160-an, hasilnya pasti tidak lebih dari 10. Sedangkan kalau kita coba 9, kayaknya kok cocok ya. 9 dikali 160-an kayaknya 1500-an. Maka disitulah kalian mulai mencoba trial errornya. Yuk, apakah betul 9? Kita cek bersama. 169,56 dikali 9. 9 kali 6 hafal ya. Kalau nggak hafal itu ya aduh pusing harus gimana. 45 dibagi 5, tambah ini masih 5, 81 tambah 5, 6 masih 8. 54 ditambah 8 itu 2, masih 6. Nah, ternyata sama persis ya. Sama persis hasilnya. Nah, luar biasa kan kalau seperti ini, jajal sekali langsung ya, jajal sekali langsung ketemu. Nah, kalau seperti ini kan enak, kalian nggak perlu jajal-jajal 11, 12, 13, padahal waduh ya. Make a sense, ya, ingat ya, pakai rasa kalian dalam mengerjakan semua permasalahan yang ada ya. Nah, sekarang nomor 5. Nah, kalau kalian amati
amati tadi dari nomor 1 tingkat kesulitannya ya, dari yang rendah ya, dari yang mudah banget ya, tinggal memasukkan rumus, naik, tidak diketahui R-nya, naik lagi R sama T-nya tidak diketahui. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, desain dari LKS ini emang sangat bagus ya. Kenapa Bu Ismi selalu mempertahankan LKS dari MGMP, yaitu alasannya ya. Dan alhamdulillahnya semester ini kita nyetak ya, MGMP nyetak, jadi kita bisa pakai LKS ini. Jadi ibaratnya pembelajaran di kelas kok misalkan brodal-bradul karena sinyalnya jelek, kalian pun bisa belajar dari buku ini. Ditambah buku paket dari perpus. Yang belum ngambil buku paket, ayo ngaku ya. Yang belum ngambil LKS juga sama. Itu mau sekolah atau mau ngapain ya. Nah, sekarang nomor 5. Ya, tinggal 2 soal lagi. Tinggi drum minyak 90 cm. Jika volume drum 221,76 liter, berapa sentimeter diameter drum ya? Drum ya. Drum berarti kan ya drum ya. Yang tempat air itu loh ya. Nah, sekarang kita identifikasi, diketahui. Coba kalian rasakan. Kalau misalkan diidentifikasi seperti ini lebih rapi tidak? Tentunya pasti lebih rapi. Lebih enak tidak? Mengerjakannya lebih enak pastinya, ya. Beda sama yang asal-asalan. Soalnya orang mudeng blas, ujuk-ujuk jawabannya, apalagi nggak pakai cara, dari mana itu ya? Nah, sekarang tinggi sama dengan 90 cm. Ditanya diameter, ya, diameter drum. Jawab. Ingat, matematika itu apa yang ditanyakan, sebenarnya rumus yang digunakan adalah terdapat pada soal tersebut. Nah, maksudnya gimana, Bu? Kalau misalkan diketahui tinggi, diketahui volume, untuk mencari diameternya ya pakai rumus volume. Jadi apa yang ditanyakan tuh ada di soal tersebut. Jawabannya seperti itu ya. Coba kita praktekkan. Volume sama dengan 221,76 desimeter kubik. Tahu ya, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Satuan dalam matematika itu adalah hal yang sangat penting ya. Kalau misalkan kalian tidak memperhatikan itu, maka kacau balau ya. Ibaratnya, coba kalian kalau pakai mur ya, atau pakai alat-alat elektronik, selisih 1 mili saja itu bisa berakibat fatal. Nah, disitulah peran matematika. Satuan itu sangat penting. Artinya harus kalian setarakan. Jangan sampai mengerjakan yang satu masih senti, yang satu masih meter, yang satu masih desi, yang satu masih senti. Kacau balau ya. Ibaratnya gini, kalian disuruh beli gula ya, beli gula 1 ons gitu kan, tapi kamu hanya ngomong ke penjualnya 1 kilo, beda nggak? Beda ya. Nah, disitulah matematika akan membuat kalian kritis ya, membuat kalian paham. Jadi nanti pada prakteknya di masyarakat itu ilmu matematika kepake pun dengan untuk apa ya, kegiatan kayak zakat ya dan hal-hal lain itu kepake. Jadi jangan bilang ngapain aku belajar matematika rak jelas ngilmune ora kanggo, itu salah besar ya. Semua itu butuh matematika, bahkan untuk belajar agama pun butuh ya. Jadi kalian pahami ya, pahami dan aplikasikan yang bisa diaplikasikan ya. Oke, kita cek. Ini tingginya senti, volume desi, sama tidak? Tidak sama. Berarti ubahlah ke satuan yang lebih enak ya. Menurut saya volume sudah cocok dengan desi, tapi tingginya kok masih senti. Ubahlah ke desimeter dulu.
senti ke desi berapa? Apal nggak ngano? Itu tangga ukuran Cak. Yuk mulai dari pertama. Kilometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, ya, milimeter. Artinya desi ke senti itu turun atau dikali 10, ya, turun sekali. Nah demikian juga kebalikannya, kalau misalkan senti ke desimeter ya dibagi 10, berapa? 9 desimeter. Oke, satuan sudah sama Bu, bagaimana langkah berikutnya? Ingat, kunci atau rumus matematika itu ada pada soalnya. Kalau diketahui volume, maka gunakan rumus volume juga, ya, tulis pi R kuadrat kali T 221,76, pi-nya dimasukkan yuk. Ini pakai berapa? Karena tidak ada hubungannya sama sekali dengan 22/7, maka pakai 3,14. R kuadrat dikali 9. Ingat, jangan ngomong susah kalau belum mencoba, ya. Nah, prosesnya lakukan tahap demi tahap. Yuk, 3,14 dikali 9. Bareng-bareng 9 kali 4, 36, tulis 6. Ini 9 tambah 3, 2, masih 1, 27 ini, ya. Dapatlah 28,26 R kuadrat 221,76. Maka R kuadrat 221,76 dibagi 28,26. Nah, 221,76 dibagi 28. Seperti tadi, kita harus menggunakan pendekatan atau trial error, ya. Nah, pada angka 221,76. Nah, dikalikan dibagi 28,26. Kira-kira 220 dibagi 28 berapa ya? Kok angkanya jelek, ya? Yuk coba kita bagi 22. Coba kita bagi pendekatan aja lah, ya. 28. Ini misalkan 0,26 dikali 6 biar belakangnya 6. 6 masih 3, 5 masih 1, terus 8 kali 6, 48, 9 masih 4. 12 ditambah 4, nah jauh sekali. Ternyata kejauhan, ya. Sekarang pindah. 28, anggap aja kayak itu, ya. 7, ya. Ini coba aja 28 dikali 26. Ini 7 misalkan. 7 atau pakai berapa Cang ini? Ini 30. Coba aja lah. 2 masih 4. Angkanya ada kurang cantik gitu ya, Cah, ya. 2 masih 4. 14 ditambah 4, 8 masih 1. 56 tambah 1, 7 masih 5. 14 tambah 5, nih. Masih belum dekat, ya. Sekarang 28,26 dikali berapa? Dikali 8 misalkan, ya. 8 masih 4, 16 ditambah 4, 0 masih 2, ya. 64 ditambah 2, ini 6, ya, masih 6. 16 tambah 6, 22. Ya, ini yang paling mendekati, ya. Ternyata kurang lebih 8. Saya tulis pendekatannya di sini 8. Kita bulatkan, ya. Kelebihan dikit sih, artinya 7, sekian, ya. Karena kurang pas seperti ini, ya. Jadi tidak bisa pas. Kita gini aja. Kita buat yuk, kita bulatkan. 222 dibagi 28. Kita tulis yuk. Jadi dibuat perkiraan nggak apa-apa, ya. Ini tadi misalkan berapa? 7, ya. 28 dikali 7. Untuk 6 masih 5. Ini 196. 12 dikurangi 6, 6. Ini 2.
Maka 260 dibagi 28, kira-kira berapa? 28 dikalikan, itu yuk. 28 dikalikan 9 misalkan. 2 masih 7. 9 kali 2, 18. 18 tambah 7, 25. Oke, berarti 7,9. R kuadrat adalah 7,9. Atau kita bulatkan ke dalam 8. Maka 8 itu nek di akar itu 4 kali 2, 2 akar 2. Jadi boleh diubah seperti ini, 4 dikalikan 2, 2 akar 2. Misalkan ada yang nanya, Bu, kok angkanya jelek banget seperti itu ya? Kalian berhenti sampai sini pun saya betulkan, Cah. Ya, jadi saya lihat prosesnya, bukan hanya hasil akhirnya. Walaupun nanti di hasil akhir juga ada penilaian tersendiri, namun proses itu jauh lebih penting ya. Jadi akan terlihat anak itu mengerjakan sendiri atau nyontek ya. Walaupun kalian sama persis, saya tahu siapa yang mengerjakan, siapa yang meniru. Nah, karena di matematika itu spesialnya seperti itu, beda sama pelajaran lain ya. Matematika itu proses itu terlihat. Bahkan kalau hanya meniru, terkadang angka 1 dikira koma, angka 5 dikira apa. Jadi itu nanti akan kelihatan. Dan selama ini banyak ya anak yang dikiranya mereka nggak ketahuan gitu ya, tapi kenyataannya niron ngancane. Nah, ini hanya beberapa contoh yang saya bahas hari ini. 5 ini saya kira sudah mewakili tingkat kesulitannya dari yang mudah hingga yang susah. Pertanyaannya diameter. Kalau diameter ini tinggal dikalikan 2 ya. R-nya 2 akar 2, maka D adalah 4 akar 2 cm ya. Nah, sekarang PR kalian nomor 6 ya. Nomor 6 nanti saya berikan itu link ya, link Classroom nanti malam akan saya berikan. Silahkan dikumpulkan yang sudah. Batasnya itu sampai hari Senin ya. 1 nomor saja cukup, nomor 6 ya. Jangan lupa dicatat karena sewaktu-waktu saya akan meminta kalian untuk mengumpulkan catatan kalian sebagai penilaian keaktifan dan keseriusan kalian dalam belajar matematika ya. Baiklah, terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Yang belum silahkan ditonton ulang ya. Ya kalau belum nyimak ya nggak lihat video terakhir ini ya. Ya sudah menyimak, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata ataupun penjelasan yang kurang jelas. Saya siap menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian jika ada yang butuh penjelasan ulang ya. Silahkan WA atau Classroom. Oke, sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.